Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Aku Eka Miftahul Sakinah dan aku Anissa Rahmawati di Alia Podcast. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan semoga puasanya juga lebih berkualitas nih, sama kayak judul podcast kita kali ini nih. Apa judulnya? Kualitas puasa. Ada harga, ada kualitas. Sama nih kayak puasa kita nih. Ada puasa, ada kualitasnya juga dong pastinya. Nah, bener banget tuh. Pastinya kualitas puasa kita tahun ini harus lebih bagus nih dari kualitas puasa tahun sebelumnya. Aku pernah dengar hadis nih yang bunyinya setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa dengan 700 kali kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan balasnya. Hadis riwayat Muslim. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan puasa itu pahalanya langsung dibalas sama Allah. Betul banget. Kayak lebih kerasa gitu ibadahnya. Ingat gak sih Nis diskusi kita tentang tips-tips untuk meningkatkan kualitas puasa? Oh, inget nih, kalau misalkan jadi teman-teman, kita punya nih tips. Yang pertama itu ikhlas. Jadi, kita harus ikhlas dalam berpuasa supaya gak cuman nahan haus dan nahan lapar, tapi juga ikhlas dalam melakukan puasa supaya ibadahnya lebih lancar, ibadahnya lebih terasa, ibadahnya lebih dekat sama Allah. Betul banget. Nah, yang kedua, kita harus meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat buat kita. Misalnya nih, Allah udah ngasih kita kesempatan buat puasa 30 hari. Nah, gak mungkin dong kita ngelakuin hal-hal yang sia-sia buat kita, karena gak ada manfaatnya juga buat kita. Nah, bener banget tuh. Kalau yang ketiga, kita tuh harus melakukan hal-hal yang bermanfaat supaya kita lebih memperbanyak amal soleh. Jadi kayak tilawah, terus iktikaf di masjid, terus memperbanyak zikir biar amal soleh kita tuh lebih bertambah gitu Kak. Bisa juga ya Nis dengan kita sholat tahajud, qiyamul lail dan sholat duha. Bener banget tuh. Jadi lebih memperbanyak amal soleh gitu. Bener banget. Nah, salah satu cara untuk memperbanyak amal soleh ini adalah memasang target nih. Nah, bener banget tuh. Pasti teman-teman sering lihat kan kalau misalkan mau bulan Ramadan pasti di Instagram. Kamu juga sering lihat gak sih, Kak? Bener banget, sering banget di Instagram, di Pinterest. Itu banyak banget macamnya. Banyak schedule Ramadan yang lucu-lucu gitu. Nah, itu tuh salah satu cara kita biar kita tuh punya target, punya patokan di bulan Ramadan ini. Apa aja sih yang mau kita lakukan selama 30 hari itu? Kayak misalkan punya target 1 hari 1 juz, terus abis itu memperbanyak zikir, memperbanyak infak, terus abis itu menolong sesama muslim. Itu tuh ditargetin biar kita punya patokan selama kita 30 hari ini. Betul banget nih, soalnya kalau orang yang gak punya target Ramadan itu sama aja kayak orang yang ya udah puasa aja selama 30 hari tanpa ngelakuin apa-apa lagi. Bener banget, kayak males-malesan, semuanya jadi sia-sia gak sih? Betul banget. Kayak gak kerasa feel Ramadannya kalau gak punya target yang harus dikejar gitu. Dan jatuhnya percuma banget gak sih nih puasanya? Iya, kayak buang-buang waktu, bener banget tuh. Pasti kamu juga udah punya target kan di Ramadan kali ini? Pasti dong. Nah, bener banget tuh. Nah, aku juga punya nih, kita juga punya tips nih. Kemarin waktu itu aku pernah baca di Hujatul Islam. Jadi kualitas dan kuantitas iman dan takwa di puasa ini ada 3 tingkatan. Wah, apa aja tuh Nis? Kalau tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang dasar banget Kak. Kayak tingkatan puasa-puasa orang biasanya aja, cuma nahan lapar dan nahan haus. Ini tuh udah puasa biasa aja gak sih? Kayak tahun-tahun sebelumnya yang mereka tuh gak bisa nahan anggota tubuh mereka kayak untuk gak gibah. Kalau yang puasa kayak ini, puasa yang tingkatan ini tuh sama aja puasanya sama kayak orang-orang biasa. Nah, kalau tingkatan yang kedua, ini udah tingkatan yang lebih atas lagi nih. Mereka menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, dan menahan lisan, menahan pikiran, menahan pendengaran, biar lebih berkualitas lagi puasanya. Kalau tingkatan yang kedua ini, itu tuh tingkatan yang khusus gitu, untuk orang-orang yang khusus. Oh gitu nih. Nah, kalau tingkatan yang ketiga ini, mereka tuh dibarengi dengan menjaga akal supaya tidak seuzon sama orang, terus menjaga hati biar hatinya tenang di dalam Ramadan kali ini, terus abis itu menjaga jiwanya, membersihkan jiwanya biar lebih kerasa gitu puasanya tahun kali ini.
Nah, kalau kualitas tingkatan 3 ini disebutnya kualitas orang-orang yang khusus gitu. Namanya khawasul khawas gitu, Kak. Pasti kita mau dong jadi tingkatan yang paling tinggi saat Ramadan ini, ya gak sih Nis? Iya bener banget. Pasti kalau misalkan tingkatan yang 1 dan 2 tuh kayak sia-sia gitu puasanya. Kalau tingkatan yang ketiga ini tuh udah paling bagus banget. Kita lebih memperbanyak amal soleh di Ramadan kali ini, gak membuang-buang waktu. Betul banget. Aku jadi ingat perkataan Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ramadan kali ini aja belum bisa maksimal melewati belasan Ramadan tahun lalu, maka berapa banyak lagi Ramadan yang harus dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan. Nah bener banget tuh. Jadi gini teman-teman, Allah tuh udah baik banget sama kita, mempertemukan kita di Ramadan kali ini lagi supaya kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita lebih baik daripada puasa-puasa tahun lalu gitu. Betul kan. banget. Aku punya pantun nih Nis. Apa tuh, Kak? Siang-siang beli kuaci. Cakep. Belinya bareng sama Bu Asi. Mantep. Cukup sekian podcast kita kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.